Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lastriani bersama dengan rekan saya atas nama Hasbi Hidayat dan Ali Imran. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai sejarah perumusan Pancasila. Adapun materi-materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua yaitu pembentukan BPUPKI. Yang ketiga yaitu tujuan BPUPKI dibentuk. Yang keempat yaitu pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila. Selanjutnya yang kelima yaitu pembentukan Panitia 9. Dan yang keenam yaitu sidang kedua BPUPKI. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, langsung saja kita akan memasuki pada inti pembahasan. Bagian A yaitu sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan konsep negara Indonesia. Soekarno kemudian menyebut dasar negara dengan istilah dasar tanah ini sebagai Pancasila. Dan menurut Profesor Muhammad Yamin, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki dua suku kata yang mempunyai pengertian yang berbeda. Jadi, pangka berarti 5 dan sila berarti batu penghubung, batu penjuru atau batu fondasi. Menurut surat Dewa Nagari, istilah sila memiliki arti seperti peraturan penting, baik atau terkait dengan moralitas. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, kata ini berubah menjadi dengan susila, yang berarti akhlak yang baik. Proses pembentukan Pancasila bermula ketika Indonesia masih berada di bawah penjajahan Jepang. Pada tahun 1944, Jepang berusaha mendapatkan dukungan dari Indonesia dengan menawarkan janji kemerdekaan karena posisinya yang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Namun, sikap Jepang yang tidak sepenuhnya menunjukkan niat baik membuat bangsa Indonesia terus mendesak realisasi kemerdekaan yang telah dijanjikan. Bagian B yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang dimana beranggotakan sebanyak 62 anggota dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti nasionalis, agama, dan budaya. Pembentukan BPUPKI ini dipimpin langsung oleh Dr. Rajiman Widyoningrat. Dan diadakanlah sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. 3 tokoh utama penyusulan gagasan dasar negara. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yang kedua yaitu Soepomo, dan yang ketiga yaitu Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila. Bagian C, tujuan sidang BPUPKI. Memeriksa dan mempersiapkan dasar-dasar bagi negara Indonesia merdeka. Membahas untuk pemerintahan dasar negara dan hal-hal mendasar lainnya untuk kemerdekaan. Membangun konsensus di antara para pemimpin bangsa. Bagian D, pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila. Sidang 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato paling yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila. 5 butir gagasan Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketahanan yang berkebudayaan. Menawarkan konsep yang fleksibel dengan nama Pancasila sebagai dasar negara. Bagian E, pembentukan Panitia 9. Pembentukan Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Anggota dipimpin oleh Soekarno dengan 9 anggota yang mewakili berbagai golongan nasional dan agama, yaitu yang pertama Kiai Bagus Hadikusuma, yang kedua Kiai Haji Wahidin
Hasim, dan yang ketiga Muhammad Yamin, dan seterusnya. Jadi hasil Piagam Jakarta yang menjadi cikal bekal pembukaan Undang-Undang 1945. Bagian F, sidang kedua DPUPKI dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945 di Gedung Seu Song In yang membahas tentang rancangan undang-undang dan bentuk negara, memfinalisasi dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta. Bagian D, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah sistem nilai dan pandangan hidup berbangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat yaitu berisi prinsip-prinsip dasar untuk kehidupan bernegara, mencerminkan hubungan antara individu, masyarakat, dan Tuhan. 5 sila mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sistem filsafat. Pancasila memadukan nilai universal dan keirfan lokal sebagai dasar pembangunan bangsa. Sekian dan